Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Kaca Putri dengan NIM 6070523000065. Di sini saya akan mempresentasikan eh, Basics of Optical Fiber Communication, yaitu dasar-dasar komunikasi serat optik untuk uji kom 1. Jadi pada slide pertama itu ada pendahuluan. Sebagai peran penting dari teknologi telekomunikasi modern, komunikasi serat optik telah menjadi sarana teknis yang tidak terpisahkan di era informasi karena keunggulannya seperti kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan transmisi jarak jauh. Lalu materi ini membahas dasar-dasar komunikasi serat optik, meliputi arsitektur dan prinsip dasar, jenis-jenis serat optik, karakteristik transmisi, serta komponen komunikasi serat optik. Melalui materi ini diharapkan kita dapat memahami teori dasar komunikasi serat optik sebagai fondasi untuk pembelajaran lanjutan dan pengembangan karir di bidang terkait. Lalu pada slide kedua itu ada tujuan. Beberapa tujuan yang dapat kita lihat di sini ada, yaitu yang pertama menjelaskan arsitektur dan prinsip dasar komunikasi serat optik, lalu memahami karakteristik transmisi serat optik seperti dispersi dan atenuasi. Yang terakhir adalah mengenal komponen umum seperti modul optik, serat optik, dan penguat optik. Pada slide keempat itu adalah daftar isi. Daftar isi memiliki 4 poin, yaitu prinsip komunikasi serat optik, jenis serat optik, atenuasi dan dispersi serat optik, lalu komponen komunikasi serat optik. Pada slide kelima itu ada what is communication, apa itu komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah proses pemindahan dan pertukaran informasi antara manusia, manusia dengan benda, maupun antar benda melalui media tertentu. Secara luas, semua lalu lintas informasi disebut komunikasi. Secara sempit, komunikasi adalah pertukaran informasi berbasis listrik. Teknologi komunikasi memperpendek jarak, meningkatkan efisiensi, dan mengubah cara manusia berkomunikasi. Ada beberapa perkembangan mode komunikasi. Ini ada 6, yaitu komunikasi lisan, lalu surat, lalu sinyal asap, lalu melalui radio, telegraf, telepon, jaringan, internet, dan komunikasi digital. Nah, pada slide ke-6 itu adalah modern communication modes, yaitu mode komunikasi modern. Berdasarkan media transmisi, komunikasi modern dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada komunikasi label atau wire, itu kabel telepon, kabel jaringan, kabel koaksial, dan serat optik. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi nirkabel, yaitu wireless. Itu terdapat satelit, microwave, komunikasi seluler, dan base station. Pada slide ke-7 itu adalah what is optical fiber communication? Itu adalah apa sih komunikasi serat optik itu? Nah, komunikasi serat optik itu adalah metode komunikasi yang menggunakan gelombang cahaya sebagai pembawa informasi dan serat optik sebagai media transmisi. Pada tahun 1960, serat optik dikembangkan dengan prinsip pemantulan total cahaya. Eksperimen Tyndall itu pada tahun 1870 membuktikan cahaya dapat dibelokkan menjadi pemantulan total. Lalu, pada slide ke-8 itu Basic Architecture of an Optical Fiber Communication System. Nah, itu adalah arsitektur dasar sistem komunikasi serat optik. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, pemancar optik mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Yang kedua, sinyal optik dikirim melalui sinyal serat optik.
Dan yang ketiga, penerima optik mengubah sinyal cahaya kembali menjadi sinyal listrik. Yang terakhir itu dapat ditambahkan regenerator optik untuk jarak jauh. Pada slide ke-9 itu adalah optical fiber structure ataupun struktur serat optik. Nah, serat optik terbuat dari kaca ataupun SiO2. Nah, terdiri dari 3 poin, yaitu inti atau core, itu menyalurkan cahaya. Yang kedua ada selubung atau cladding, itu indeks bias lebih rendah untuk pemantulan total. Dan yang ketiga, pelapis atau coating, melindungi dari kerusakan mekanik dan lingkungan. Pada slide ke-10, itu basic principles of optical fiber communication. Nah, terdapat 2 poin, yaitu komunikasi serat optik bekerja berdasarkan prinsip pemantulan total internet. Nah, syaratnya itu indeks bias inti atau N1 melalui selubung atau N2 dan sudut datang lebih besar dari sudut kritis. Ini sebagai gambar-gambarnya. Pada slide ke-11 itu ada kuis 1. Nah, pertanyaannya, komponen manakah yang bukan bagian utama sistem komunikasi serat optik? Jawaban yang benar itu, menurut aku itu adalah jawabannya D, electrical transceiver. Pada kuis kedua, di slide 12 itu adalah, apa pernyataan yang benar tentang komunikasi serat optik? Jawaban yang benar adalah semuanya. Dan slide ke-13 itu adalah konten ataupun daftar isi. Nah, pada daftar isi sendiri terdapat 4 poin. Yang pertama, prinsip komunikasi serat optik. Yang kedua, jenis serat optik. Yang ketiga, atenuasi dan dispersi. Dan yang keempat, komponen komunikasi serat optik. Pada slide ke-14, classification of optical fiber atau klasifikasi serat optik. Nah, pada klasifikasi serat optik ini terdapat 2 mode, yaitu multimode fiber, yaitu diameter inti 50 atau 62,5. Banyak mode jarak pendek. Yang single mode fiber itu diameter inti 5 sampai 10, satu mode, dan itu jarak jauh. Nah, ini sebagai gambar-gambarnya. Dan yang ke-16, ini ada types of single mode fiber, yaitu jenis serat single mode. Itu ada beberapa tipenya. Yang pertama adalah J652, itu paling umum, SDH, dan DWDM. Di J653 itu dispersi 0 di 1550, efek nonlinear tinggi. Nah, yang J654 berjarak jauh, kabel bawah laut. Yang yang keempat itu J655, DWDM mengurangi efek nonlinear. Dan yang terakhir ada J657, tahan tekukan, FTTH, dan indoor. Pada slide ke-17, ini ada introduction to optical cables. Ini itu adalah kabel optik terdiri dari serat optik, memiliki inti kabel, penguat, pelindung, dan lapisan luar. Digunakan untuk melindungi fisik dan kekuatan mekanik. Pada slide ke-18 itu ada optical cable type. Yang nomor 1 itu berdasarkan struktur, terdapat 3 poinnya, yaitu stranded loose tube, yang kedua slot core, dan yang ketiga central tube atau tight buffer. Nah, yang ke slide 19 itu adalah optical cable type. Ini berdasarkan pemasangan, itu terdapat duct, tanam langsung, udara, bawah air. Lalu berdasarkan jumlah, ia berjumlah 2 sampai 144 core. Umumnya digunakan 24, 48, dan 96 core.
Pada slide 20 itu ada kuis multiple answer question, yaitu which of the following statement are true about optical fiber. Jawabannya itu ada A dan D. A, an optical fiber label mm is a multimode optical fiber, dan D, an optical cable consists of multiple optical fibers and other materials and components. Pada slide 21 itu adalah contents, atenuasi dan dispersi serat optik. Pada slide ke-22 ini adalah basic unit. Nah, ada beberapa basic unit, yaitu MW itu adalah satuan daya, dBm adalah daya absolut, dan dB adalah perbandingan atau selisih daya. Pada slide ke-23 adalah relationship between dBm, MW, and dB. Nah, MW itu adalah satu daya, dBm itu daya absolut relatif, dan dB itu adalah perbandingan atau selisih daya. Nah, hubungannya itu adalah 0 dBm itu sama dengan 1 MW, plus 3 dBm itu adalah 2 MW, dan min 10 dB adalah daya turun 10 kali. Plus 10 dB adalah daya naik 10 kali. Nah, jika itu minus, itu turun 10 kali, kalau plus itu naik 10 kali. Pada slide 24 itu adalah fiber attenuation ataupun atenuasi serat optik. Nah, itu terdapat penurunan daya optik selama transmisi, satuannya dB atau kilometer, dan dia bergantung pada panjang gelombang dan jenis serat. Pada slide 25 itu optical power budget. Nah, optical power budget itu daya terimanya itu adalah daya kirim kurang total atenuasi. Contohnya ini, 60 km dikali 0,25 dB per kilometer ditambah 2,0,5 dB. Nah, hasilnya 16 dB. Pada slide ke-26 adalah optical power compensation. Nah, itu menggunakan regenerator atau penguat optik dan bertujuan memperpanjang jarak transmisi. Pada slide ke-27 itu adalah dispersion atau dispersi. Ini adalah pelebaran pulsa akibat perbedaan kecepatan cahaya, lalu dapat menyebabkan distorsi sinyal. Dan yang terakhir itu termasuk dispersi kromatik ataupun CD. Pada slide ke-28 itu adalah dispersion of coefficient. Nah, di sini terdapat 3, yaitu G652, G653, dan G655. G652 itu sendiri adalah 0 dispersi di 1310 nm. G653 itu adalah 0 di 1550 nm, dan itu termasuk non-linear tinggi. G655 itu dispersi kecil di 1550 nm. Pada slide ke-29 itu adalah compensation. Nah, compensation menggunakan DCF atau dispersion compensation fiber. DCF sendiri itu memiliki dispersi negatif untuk menyeimbangkan dispersi positif. Ini sebagai contohnya. Lalu pada slide 30 itu terdapat kuis true or false as optical signal are transmit in optical fibers. The signal strength decrease due to attenuation. As a result, the signal quality deteriorates. If the attenuation is too large, signals cannot be effectively transmitted to the destination. Jawabannya true or false, dan jawabannya itu adalah true. Pada kuis kedua itu adalah single answer question. In
optical fiber communication system, which of the following change will occur in optical signals due to dispersion? Jawabannya itu adalah C, pulse broadening. Nah, pada slide ke-32 itu adalah content. Contents itu adalah komponen komunikasi serat optik terdapat. Nah, ini yang keempat, optical fiber communication component. Pada slide ke-33 ini adalah optical fiber connector. Terdapat LC, FC, SC, LSH, atau EPC connector. Itu digunakan sebagai kebutuhan daya dan perangkat. Nah, pada slide ke-34 itu adalah perkenalan untuk ODF. ODF sendiri itu digunakan untuk terminasi dan distribusi kabel optik. Tersedia berbagai jumlah port, itu 12 sampai 1024. Pada slide 35 itu pluggable optical module. Nah, itu adalah modul optik dapat dilepas pasang. Contohnya ada SFP, QSFP, dan CFP modul. Ini sebagai contoh SFP pluggable optical module, dan ini CFP pluggable optical module. Untuk slide ke-36 itu adalah OA, optical amplifier. Itu menguatkan sinyal optik tanpa mengubah panjang gelombang. Lalu dia memperpanjang jarak dan meningkatkan kualitas sinyal. Pada slide ke-37 ada EDFA, yaitu penguat berbasis serat terdoping erbium. Itu gainnya tinggi, noise rendah, dan stabil. Pada slide 38 ada common meters and accessories. Nah, ini beberapa contohnya. Ini optical power meter, OTDR meter, FOE, fiber adapter. Kuisnya itu ada single answer question. Nah, in an optical fiber communication system, which of the following components can be used to compensate for optical fiber loss and extend the transmission distance of optical signal? Jawabannya ini adalah COE, optical amplifier. Nah, yang ke slide ke-40 ada summary ataupun ringkasan. Ini ada prinsip dan arsitektur komunikasi serat optik, lalu ada jenis serat dan kabel optik, lalu ada atenuasi dan dispersi, dan yang terakhir adalah komponen utama sistem serat optik. Pada slide 41 adalah acronyms and abbreviations. Itu adalah beberapa singkatan, daftar singkatan teknis seperti ada CFP, itu Centrum Form Factor Pluggable, DSF, Dispersion Shift Fiber, DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing, NMM, Multimode, NZDSF, Non-Zero Dispersion Shift Fiber. OTDR adalah Optical Time Domain Reflectometer, QSFP, Quad Small Form Factor Pluggable, SDH adalah Synchronous Digital Hierarchy, SFP adalah Small Form Factor Pluggable, SM adalah Single Mode, SMF Single Mode Fiber, WDM adalah Wavelength Division Multiplexing. Udah selesai. Jadi, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari presentasi tentang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.